selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Kekuatan Xiaoyan telah ditelan oleh kekuatan yang kuat dan tidak dapat bergerak 1 inci pun. Karena pada saat ini, semua avatar telah terpisah dari Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan masih memiliki 45 miliar origin key, tetapi di depan sosok yang misterius ini, Xiaoyan masih merasakan kekuatan penindas yang kuat. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan sosok Taisu di depannya benar-benar telah melangkah ke abadian. Bahkan, jika kekuatannya tidak dianggap sebagai dewa yang kuat, namun dengan kekuatan abadi yang diberikan oleh baju besi dewa palsu, seseorang dapat menampilkan keterampilan bertarung yang kuat. Dibandingkan dengan para prajurit Taisu yang telah menggunakan kekuatan keabadian secara sewenang-wenang, ada celah besar dengan cara penggunaannya. Saat Xiaoyan bertarung melawan Taisu sebelumnya, semua orang Taisu yang dibantai oleh Xiaoyan, mereka semua tidak memiliki jiwa, dan orang yang terkuat dalam baju besi dewa palsu mereka hanya dewa pertempuran. Menurut pengalaman Xiaoyan, avatar Taisu itu yang diperoleh Xiaoyan, waktu dalam kantong darah memakan waktu yang lama untuk melahirkannya. Dan luasnya dunia pasti terkait dengan kekuatan tubuh fisik. Namun, menilai apa yang terjadi saat ini, para prajurit Taisu memang terlihat seperti orang hidup. Dan mungkin hanya memiliki sebuah kesadaran. Tapi ada kemungkinan bahwa kesadaran mereka telah dikendalikan oleh Dewa Taisu. Seperti halnya ramuan obat yang telah dimurnikan. Mereka hanya memurnikan ramuan obat yang sama. Dan berapapun jumlahnya akan tetap sama. Sehingga tidak akan ada pemikiran yang berlebihan. Jadi yang ada dalam pikiran mereka hanya untuk Taisu. Dan mereka 100% patuh dan setia. Tapi sosok di depannya jelas berbeda. Taisu nomor 2 dan Taisu nomor 3 hanyalah tubuh kosong dan salinan kesadaran. Dan dia adalah pemimpin sebenarnya dari para prajurit ini. Dapat juga dikatakan bahwa sosok ini adalah satu-satunya sosok di kelompok ini yang memiliki jiwa orang yang hidup nyata. Jelas, dia sudah menggunakan segala cara untuk menangkap Xiaoyan saat ini, yang tidak ingin pergi ke medan perang besar seperti itu. Namun, melihat apa yang telah dilakukan Xiaoyan, yang terus menyentuh garis bawah Taisu, setelah dia tidak tahan lagi, dia mengerahkan semua kekuatannya dan menangkap Xiaoyan. Tapi yang benar-benar tidak diduga adalah bahwa Xiaoyan memiliki kartu truf yang begitu kuat. Dan pukulan ini hampir membunuh semua pemimpin prajurit Taisu terkuat mereka. Terlebih lagi, Xiaoyan telah membuat dia marah tanpa ampun. Ketika Xiaoyan meledakkan semua pimpinan prajurit Taisu dalam satu ledakan dan mengambil ribuan baju besi dewa palsu dalam waktu yang singkat, kemarahan yang tak tertahankan di wajahnya sudah cukup untuk menjelaskannya. Setelah pencarian jiwa pertama tidak berhasil, dia segera menggunakan tekanan kuat dan membuat Xiaoyan tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan tidak bisa bergerak, tetapi juga menghalangi kekuatan jiwa Xiaoyan. Setelah selesai, sosok itu perlahan menatap ke arah mata Xiaoyan lagi, dan Xiaoyan melihat baju besi dewa palsunya, dan akhirnya tatapan Xiaoyan mendarat di lengannya, di mana ada angka yang mengesankan, yang bertuliskan nomor 1. Jelas, dialah Taisu nomor 1, pemimpin tertinggi dari Taisu. Pemimpin tertinggi Taisu nomor 1. Dan kali ini, Xiaoyan tidak meragukannya. Saya ingin tahu, jika Anda mati, dapatkah Anda dibangkitkan lagi seperti mereka? Xiaoyan menatap Taisu nomor 1 yang berhati-hati dan tidak terburu-buru. Terus mencari jiwanya dan bertanya, "Hai, kematianmu sudah dekat. Tidakkah kamu memikirkan bagaimana kamu bisa bertahan?"
Taisu nomor 1 mencibir dan berkata pada Xiaoyan. Namun, ekspresi Xiaoyan masih terlihat tenang dan tidak menunjukkan kepanikan sama sekali. Apakah Anda menunggu seseorang untuk menyelamatkan Anda? Sosok Taisu nomor 1 berkata bahwa dia sepertinya melihat sesuatu dan setelah selesai berbicara, dia segera melambaikan tangannya dan tirai tipis muncul sehingga dapat melihat situasi pertempuran di luar saat ini. Perang masih berlangsung dan pertempuran antara kedua belah pihak terus berlanjut. Namun Taisu nomor 1 sepertinya tidak panik dan dia tidak takut membuang waktu di sini. Dari tirai tipis sosok permaisuri yang berbaring di singgasana tanduk naga, dia tidak bergerak ketika Xiaoyan tertangkap. Tetapi ketika Xiaoyan melihat permaisuri di tirai tipis, Xiaoyan dapat melihat bahwa permaisuri melambaikan jubah dengan tangannya sendiri. Mata indah itu sepertinya dapat melihat tatapan Xiaoyan. Pada saat yang sama, sebuah transmisi suara juga masuk ke dalam pikiran Xiaoyan. Apakah suamiku membutuhkan selir? Ketika transmisi suara permaisuri terdengar, sepertinya permaisuri dapat melihat Xiaoyan dan pemandangan ini secara alami juga dilihat oleh Taisu nomor 1 itu. Taisu nomor 1 terkejut dan dia segera melambaikan tangannya untuk membubarkan tirai cahaya. Saya tidak tahu bagaimana permaisuri itu melakukannya dan dia sepertinya melihat Xiaoyan dengan tatapannya. Namun, dia sepertinya tidak mendengar transmisi suara yang diberikan permaisuri kepada Xiaoyan. Tentu saja, permaisuri menggunakan peredam suara sehingga hanya Xiaoyan yang dapat mendengar. Melihat itu, Xiaoyan tersenyum kecut, melihat kenyataan bahwa kekuatannya masih belum pulih sehingga tidak menggunakan kekuatan keabadiannya. Jadi, dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan. Tentu saja, akan lebih baik jika meminta bantuan permaisuri. Namun, Xiaoyan secara alami tidak dapat menemukan aura permaisuri di sini. Dan dia juga tidak dapat secara akurat mengirimkan transmisi suara itu ke permaisuri. Jadi, dia hanya bisa membuka mulut dan berbicara. Setelah selesai berbicara, Taisu nomor 1 menatapnya dengan senyuman aneh. Dan dia mengerutkan kening. Dia dapat merasakan ada sesuatu yang salah. Karena permaisuri lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bahkan dia mampu mengirimkan transmisi suara kepada Xiaoyan, meskipun dalam penyekapan Taisu nomor 1. Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dalam sekejap mata, dia datang ke depan Xiaoyan, merentangkan tangannya, dan merentangkan kelima jarinya. Langsung mulai mencari jiwa milik Xiaoyan. Dia berencana untuk segera mencari dan menghancurkan Xiaoyan. Aura jiwa yang kuat langsung menyelimuti kekuatan jiwa Xiaoyan dan ketenangannya. Jadi tentu saja itu bukan permainan. Namun tidak mudah untuk bisa menembus kekuatan jiwa alam Xiaoyan. Kekuatan jiwa Xiaoyan mulai bertabrakan dengan Taisu nomor 1. Tapi kekuatan jiwa Taisu nomor 1 itu berbeda dari kekuatan jiwa Xiaoyan. Dan kekuatan jiwanya tidak berasal dari dirinya sendiri, seperti Xiaoyan, tetapi berasal dari sarang Taisu. Kekuatan yang kuat mulai dengan gila-gilaan mengobrak-abrik garis pertahanan yang dibentuk oleh kekuatan jiwa alam Xiaoyan. Pupil mata Xiaoyan menyusut. Jika permaisuri tidak muncul lagi, saya khawatir dia benar-benar akan dicari jiwanya. Saya dapat membantu Anda, tetapi selir berharap suami dapat lulus ujian ini sendiri. Tepat ketika Xiaoyan melawan Taisu nomor 1, sebuah suara datang dari permaisuri. Mendengar ini, Xiaoyan membeku. Sekarang dia telah mengalami pertempuran hebat barusan. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengosongkan dirinya sepenuhnya. Terlebih lagi sekarang di sarang Taisu, seperti kata pepatah, orang harus menunjukkan kepala di bawah atap ini. Dan ini adalah sarang para prajurit Taisu. Dan saat ini, Xiaoyan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dari awal perang hingga sekarang, permaisuri tidak pernah membantunya. Jadi Xiaoyan sudah mengerti bahwa permaisuri tidak akan membantunya.
Karena permaisuri berharap Xiaoyan bisa mendapatkan sesuatu dalam perang ini. Dan saat ini, kekuatan jiwa alam terkoyak, lapis demi lapis. Dan jika terus berlanjut begitu perlindungan jiwa hancur, jiwanya akan dicari olehnya. Karena mencari jiwa secara paksa, bahkan jika Taisu nomor 1 tidak membunuhnya, dia mungkin akan menjadi setengah gila. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, jiwanya tidak boleh diterobos olehnya. Namun pada saat ini, hati kembali iblis Xiaoyan mulai berdetak. Aura iblis terus menyapu, dan pertempuran semakin meningkat dengan cepat. Karena permaisuri tidak bisa bergerak, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Menghadapi situasi ini, Xiaoyan tidak punya pilihan selain melawan. Tapi jejak Sesun di antara alisnya masih berwarna abu-abu. Dalam keadaan seperti itu, Xiaoyan yang tidak punya pilihan, namun dia juga tidak memilih mengeluarkan origin ki dari tubuhnya. Karena ki asal dewa yang keluar dalam waktu singkat dari tubuhnya tidak sebanyak itu. Semua ki asal dewa yang menyapu berubah menjadi lautan api dalam sekejap, menyelimuti area sekitarnya. Dan dalam jarak 10.000 kaki ini, ada banyak kantong darah yang siap melahirkan. Pada saat yang sama, Xiaoyan meraung dengan tatapan gila di matanya dan berkata, "Apakah Anda ingin mencari jiwaku? Lalu Anda akan menyakitiku sampai mati?"